pengantar. Nah, sebenarnya kalau pertanian alami ini itu ditemukan di Korea, tapi penemunya berharap bahwa jangan sistem kami yang diikuti, ikutilah sistem apa yang ada di sekitarmu. Maksudnya harus diukur dilihat dari dari lingkungan sekitar. Misalnya mulai dari tinggi dari permukaan laut itu harus dihitung. Dan beda suhu yang ada di Salasae dengan suhu yang ada di Makra misalnya, itu kan pasti beda-beda. Jadi harapannya, kenapa mikroorganisme lokal itu diharapkan sekali? Misalnya bukan mikroba atau mol yang dibikin di Salasae itu bisa dibawa ke Barambang, kan belum tentu bisa beradaptasi di sana. Mungkin hidup-hidup, tetapi dia butuh penyesuaian dulu. Ya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya Palampang agak sama dengan di sini, no? Ya. Tapi bagaimana kalau di tempat lain? Nah, makanya memang Dr. Jo, karena penemunya ini, Dr. Jo Hankyu, itu berharap bahwa harus menggunakan mold atau mikroorganisme lokal. Ini yang diharapkan. Makanya disuruh masing-masing Bu nutrisi penyubur tanaman seperti yang sering didiskusikan itu NPK-CA dan herbalnya. Begitu juga dengan mol dari untuk penyubur tanaman. Misalnya mikroba 1 sampai 4 atau bahkan sampai 5 sampai 6. Seperti itu. Jadi ini harapannya. Makanya yang sifatnya nutrisi, baik itu penyubur tanah maupun penyubur tanaman, itu tidak bisa diperjualbelikan. Kalau teman-teman bilang itu haram hukumnya, itu diperjualbelikan. Tapi untuk mentransfer pengetahuannya itu bisa. Hanya kalau misalnya saya mau menjual, mau beli, toh, saya dilarang, nggak boleh. Karena saya tidak bisa pastikan bahwa mol yang dibikin di Salasae itu bisa maksimal kerjanya di Sinjai Borong. Pertama, suhunya beda, dingin. Dinginnya kan lebih dingin dari sekarang yang kita rasakan ini. Seperti itu. Jadi begitu penegasannya sebenarnya. Nah, kecuali misalnya modelnya kayak barang padat, atau misalnya kompos atau media tanam dan lain sebagainya, itu bisa. Karena dia butuh tenaga yang banyak. Tapi kalau hanya nutrisi, hanya mikroba, kan tinggal dikasih tahu, begini caranya. Siapkan gula merah atau cuka misalnya. Ya seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kompos yang saya bikin, nah itu bisa diperjualbelikan. Atau misalnya teman-teman apa ini yang bikin, bisa dijual. Di satu sisi memang penambahan ekonomi, yang kedua juga berbagi kebaikan. Dan biasanya ada teman-teman yang lain tidak mampu membuat, toh, bikin saja. Jadi dilakukan saja proses jual beli. Sekali lagi, nutrisi dan mikroba tidak boleh, apalagi sari bambu. Jadi bagi barangkali bikin sari bambu, sudah pernah atau belum? Merasakan. Oh, merasakan pernah, tapi bikin belum? Bikin sendiri belum. Oke, bisa dipraktekkan. Tapi sudah tahu teorinya, toh? Insyaallah. Oh, iya. Baik. Jadi di sistem pertanian alami ini sebenarnya ada 4 hal yang harus
ini dikuasai betul oleh seorang pelatih atau seorang pembaharu. Yang pertama itu kan soal nutrisi penyubur tanah, atau nutrisi penyubur tanah. Yang kedua, nutrisi penyubur tanaman. Yang ketiga, siklus kebutuhan nutrisi tanaman atau fase tumbuh kembangnya, seperti yang ada di whiteboard tadi. Dan yang keempat itu adalah aplikasi dosis. Bagaimana yang maksudnya aplikasi dosisnya itu tepat tahapannya, tepat sasarannya, tepat waktu, dan tepat penggunaan. Jadi tidak sembarang, maksudnya tidak sembarang menggunakan. Ini yang insya Allah kami pelajari bersama, aplikasi dosis, dengan memperhatikan itu 4 tahapan: tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat dosis. Dan misalnya kapan digunakan, misalnya di umur kapan, misalnya umur 12 hari kah atau 20 hari kah, ini yang harus dikuasai betul. Sering saya diskusikan sama teman-teman bahwa bertani itu bukan pilihan terakhir, tapi bertani tanpa ada bekal pengetahuan sedikit bahaya juga jadinya. Pengetahuan apa yang harus dikuasai, ya yang ini, yang 4 hal yang minimal. Dan seperti yang saya singgung tadi di ruangan sebelah, bahwa pekerjaan petani itu harus orang mampu melihat, mampu membaca tanda-tanda seperti apa yang diharapkan tanaman yang kita tanam. Karena satu-satunya makhluk yang paling pasrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah tanaman. Dia beda dengan kambing. Kalau misalnya kambing habis rumput di sini, kan bisa pindah ke kebun tetangga. Ya, curu Anda lihat ya, kalau misalnya sudah dipakai. Kalau tanaman enggak, situ kan pokoknya hanya mengandalkan saripati saja. Jadi dia mau dikasih racun, mau dikasih susu, mau dikasih kopi, mau dikasih teh dan lain sebagainya, ya, tinggal kita kan mengerti kita apa yang layak konsumsi yang kita tanam.